Ya, ini temuan gerabah di Silokajang Sangat, dan ini penjelasan dari penyelamatan ke ekskavasi. Kita ingin melihat lebih luas lagi potensi yang ada di tanah Bapak Yohanes ini, seberapa luas kemungkinan yang ada di lokasi ini. Jadi selama 5 hari kita lakukan ekskavasi, dan memang hasilnya menunjukkan bahwa ini sebuah pemukiman dengan beberapa indikator ya, jadi ada sumur, temuan-temuan artefak lepas ya, yang berasal dari fragmen wadah yang digunakan sehari-hari, baik itu seperti ada piring, ada mangkok gitu ya, baik itu gerabah maupun keramik, serta ada mata uang juga yang mata uang Cina, kemudian ada kaco ya sebagai alat permainan, kemudian ada hiasan yang diperkirakan hiasan rumah berupa miniatur rumah, dan juga figurin dari figurin berbentuk binatang juga, itu sebagai pelengkap dari hiasan rumah gitu ya. Jadi itu intinya bahwa di sini sebuah pemukiman kuno, dan secara kronologis periodisasi ini dari hasil temuan artefak, terutama kita pakai keramik ya, yang terbanyak itu pakai keramik, dan sebagian besar keramik yang kita temukan itu merujuk pada abad 14, yang Cina itu Yuan ya, itu kemudian dari Vietnam ada juga, sama 14 kemudian ada juga Thailand. Itu kronologinya sama, jadi abad 14 yang di situ. Dan kenapa ada pemukiman yang tidak jauh dari Sungai Brantas ini, dan itu memang merupakan pola pemukiman yang sudah berlangsung sejak dahulu, apalagi zaman dulu Sungai Brantas itu menjadi salah satu moda transportasi utama yang mengangkut hasil sumber daya alam dari hulu ke muara, kemudian orang dari muara membawa dagangan masuk ke hulu, begitu ya. Jadi merupakan arus lalu lintas perekonomian yang sangat padat pada masa lalu. Pak, kemudian kalau untuk sementara ini luasnya sekitar berapa sudah digali? Kalau yang kita gali untuk sementara ini dengan grid yang kita pakai itu kita kemarin membatasi karena dengan alokasi waktu yang 5 hari kita batasi, kita buat grid 12 kali 12 meter. Sementara 12. Ternyata dari 12 itu masih melebar gitu ya. Itu masih melebar karena di sini ada beberapa tidak boleh dikatakan satuan pemukiman ya. Jadi ada beberapa rumah ya, satuan pemukiman itu ada beberapa rumah yang berjajar-jajar gitu ya. Dan itu polanya sekarang masih belum bisa kelihatan karena kita masih sementara ini masih satu buah rumah yang terlihat. Tapi ada indikasi juga rumah yang berdampingan ya, itu, tapi itu pun juga masih sebagian yang terlihat. Dan itu perlu ada ekskavasi yang lebih besar dan lebih lama untuk bisa melihat secara keseluruhan dari pemukiman yang ada di sini. Tapi kalau bicara kemungkinan berarti ini sepanjang aliran sungai ini ada pemukiman seperti itu, ada rumah-rumah penduduk kuno. Ya, jadi bantaran Sungai Brantas itu memang penuh ya. Jadi memang penuh kan dari masa lalu itu beberapa spot, beberapa titik itu kita ketahui ya tentang peninggalan yang dari masa klasik. Terutama khusus di sini dari informasi pemilik tanah itu bahwa di sini sepanjang gas ini dari sekitar ini aja ya, itu memang beberapa banyak ditemukan struktur bata itu. Artinya ada beberapa titik gitu ya yang pernah terlihat gitu ya, karena aktivitas masyarakat mengolah tanah gitu.
Dan pada masa lalu juga daerah sini itu banyak orang melakukan penjulangan emas. Tambang gitu ya. Jadi mereka menambang emasnya itu tradisional gitu ya. Menjulang emas itu, dan di tepian ini, bukan di sungainya, Di tapi di tepian. tanah ini. Iya. Di tanah ini mereka melakukan itu. Jadi di sini dulu ada pandai besi dan pandai emas. Emas sekarang Diselokasikan. sudah ditinggalkan sekarang ya. Ya, Pak, kalau jarak lokasi ini dengan sungai itu berapa meter, Pak? Kalau untuk sekarang itu 142 meter ya. Iya. Langsung ke bibir Sungai. nama sungai ya. Sungai. Ya. Tapi kontur tanah yang ada sekarang ini mungkin ada perubahan ya, ada perubahan pelebaran dari pelebaran Sungai. Jadi ada penyempitan sungai. Penyempitan sungai, betul. Ya, ada pelebaran garis pantai sungai gitu ya. Ya ada dari segi itu karena apa namanya dari kontur tanah yang ada sekarang ini pun sebenarnya dulu yang tinggi ini juga masih agak ke arah selatan, mas sekarang sudah menyusut ini ya. Jadi tanah itu ikut larut ke arah ke sungai. Oke. Kalau bicara rumah kuno atau rumah pada abad 14-an lah, perkiraan tadi kan, itu karakteristiknya seperti apa sih? Gitu. Kalau karakteristiknya hampir sama ya, jadi kayaknya itu sudah universal ya. Karena bangunan-bangunannya itu jelas mereka menggunakan bahan baku itu hanya sebatas pada bagian bawah pondasi sampai setinggi mungkin paling tinggi 1 meter dari permukaan tanah bata itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan dinding kayu yang umum itu dinding kayu, atapnya juga atap yang atap itu bisa menggunakan genteng ya, seperti yang ada di Trawulan, tapi ada juga yang menggunakan bahan dari apa namanya Tumbuh jerami, pohon, daun ya. daun kelapa ya itu juga bisa gitu. Dan mereka yang umum menggunakan umpa-umpa gitu, umpa-umpa. Karena di sini banyak kita temukan umpa-umpanya di sini. Umpanya batu, Umpanya itu batu. Jadi banyak kita temukan umpa-umpanya di sini itu biasanya. Cuma sekarang kita tidak tahu posisinya ya. Posisinya itu di sebelah mana itu kita belum mengetahui. Tapi itu jadi karakteristiknya bangunan. Dan lantainya pun juga sama. Lantainya mereka menggunakan variasi lantai bata dan lantai batu kali ya, batu kali bulat-bulat itu dengan rapi, membentuk pola gitu. Kalau lebarnya atau luasnya rumah itu banyak berapa? Variasi sih, sama dengan rumah sekarang variasi. Jadi cuman tergantung kemampuan, itu juga tergantung penghuninya jumlah penghuninya. Tapi yang bisa kita garis bawahi dan kamarnya di mana-mana seperti itu. Kamarnya kecil-kecil, dia menggunakan bilik-bilik kecil. Ukuran biliknya itu kecil-kecil, 2x2 mungkin ada yang cuma 1,5. Artinya untuk kelayakan sebuah ruang dengan fungsinya itu kita melihat kok tidak masuk akal gitu loh. Masa kamar tidur kok cuma ukuran 1,5 x 1,5. Apakah orangnya dulu kecil-kecil seperti itu. Kecil-kecil, jadi ruang-ruangannya itu kecil-kecil. Bagian sekat-sekatnya itu. Gitu. Jadi yang umum seperti itu. Oke. Pak, kalau langkah selanjutnya seperti apa nih? Ya, langkah selanjutnya yang pasti karena ini data ini belum lengkap, jadi artinya untuk melihat sebuah pola bangunan satu rumah itu aja kita belum ketemu ya, jadi batas tingginya itu ya langkah kedepannya BPBD akan mencoba untuk memprogramkan ekskavasi lanjutan yang waktunya juga lebih panjang gitu ya. Kemarin lebih panjang dengan punya besar gitu. Oke, harapannya satu kali ekskavasi lagi kita sudah bisa selesai gitu. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi penjelasan arkeolog BPJB Jatim Pak Nugroho Lukito, Harjo Lukito terkait ekskavasi penyelamatan temuan struktur bata kuno di
Desa Sulokajang, Kecamatan Sangat, Kabupaten Blitar. Ya, baik, terima kasih. Sementara itu laporan saya dari Blitar. Selamat pagi.